Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nicholas Evan dari IF4 dengan NIM 101 18 150. Jadi di sini saya akan presentasi mengenai tugas pengenalan NLP dan topik yang saya ambil yaitu analisis semantik. Baik, kita langsung masuk saja. Jadi analisis semantik itu yaitu makna dari setiap pemakaian token dari program sumber. Jadi tahapan ini tuh dilakukan dengan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Memanfaatkan pohon sintaks yang dihasilkan pada proses parsing, analisis semantik ini berarti menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Jadi, analisis semantik ini harus memiliki terlebih dahulu instruksi-instruksi yang dibutuhkan untuk bisa diproses oleh program sumber. Untuk lingkup pemeriksaan dari analisis semantik yaitu apakah variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, pemeriksaan duplikasi dan terdefinisi. Terus yang kedua, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama? Jika ada operasi dua operan, maka tipe operan 1 harus bisa dioperasikan dengan tipe operan 2. Dan yang ketiga, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Jadi, itulah lingkup-lingkup yang harus dipenuhi ketika kita mau melakukan analisis semantik. Oke, kita lanjut. Untuk topik yang kali ini, analisis semantik ada 3, yaitu name entity recognition, word sense disambiguation, dan natural language generation. Oke, kita langsung masuk di topik yang pertama, yaitu name entity recognition. Langkah pertama, pengertian dari name entity recognition yaitu langkah pertama untuk menuju ekstraksi informasi yang berupaya menemukan dan mengklasifikasikan entitas yang disebutkan pada suatu teks ke dalam kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kita bisa identifikasikan entitas-entitas itu terlebih dahulu dan kita harus menentukan dulu sebelumnya kategorinya apa. Seperti misalnya nama, alamat, umur, lokasi, atau apapun itu. Jadi sebelum kita bisa mengklarifikasi entitas tersebut, kita harus bisa menentukan kategori apa sih yang kita butuhin. Gitu. Dan selanjutnya ada untuk yang analisis semantik sendiri dari name entity recognition, yaitu bertindak sebagai langkah pemrosesan yang penting untuk berbagai aplikasi hilir seperti pemulihan informasi, penjawab pertanyaan, terjemahan mesin, dan lainnya. Pengenalan entitas bernama dalam permintaan pencarian akan membantu untuk lebih memahami maksud pengguna, sehingga memberikan hasil pencarian yang lebih baik. Oke, jadi ya sama sih seperti tadi. Bedanya fungsi-fungsi yang digunakan itu bisa banyak seperti pemulihan informasi, penjawab pertanyaan, terjemahan mesin, atau apapun itu. Jadi analisis semantik di name entity recognition ini juga sangat membantu user ya. Salah satu contohnya tadi yang ada di paragraf 2, yaitu bisa memberikan hasil pencarian yang lebih baik kepada pengguna. Jadi pengguna nggak akan bingung ketika dia mau mencari pertanyaan yang ingin dia tanyakan, dia akan bisa langsung menanyakan. Seperti itu. Oke, lanjut. Pendekatan utama dari name entity recognition itu ada 4. Yang pertama itu pendekatan rule based. Pendekatan ini tuh pendekatan yang tidak membutuhkan data beranotasi karena mengandalkan aturan buatan. Jadi aturan-aturan yang dibutuhkan dalam pendekatan rule based ini, aturannya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi nggak ada aturan tetapnya, tapi itu sesuai dengan kebutuhan dari pengguna tersebut.
Terus yang kedua untuk pendekatan unsupervised learning, yaitu pendekatan menggunakan tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Jadi ya tipe algoritma yang digunakan untuk name entity recognition ini yaitu algoritma machine learning. Jadi bisa tahu dan bisa menarik kesimpulan dari data-data yang telah dikumpulkan. Terus yang ketiga ada pendekatan fitur based supervised learning. Jadi ini tuh merupakan pendekatan yang mengandalkan algoritma pembelajaran yang diawasi dengan rekayasa fitur yang cermat. Jadi ketika kita membuat sebuah fitur untuk name entity recognition ini, maka akan ada algoritma yang harus bisa untuk mengawasi dengan fitur-fitur yang cermat. Ya banyak sih contohnya ya seperti pembetulan teks-teks yang typo itu juga bisa. Makanya fitur yang cermat itu dibutuhkan ketika kita membangun name entity recognition ini. Terus yang keempat, pendekatan berbasis deep learning, yaitu pendekatan yang secara otomatis menemukan representasi yang diperlukan untuk klasifikasi dan atau deteksi dari input meta secara end-to-end. Oke, jadi ya untuk proses dari input ke output itu dilakukan secara otomatis ya, jadi nggak akan ada dilakuin lagi secara manual. Jadi semuanya itu udah based on mesin, jadi nggak akan manual lagi, jadi otomatis secara end to end. Jadi dari user itu akan kembali lagi ke user seperti itu. Next yaitu manfaat name entity recognition, yaitu mencari informasi tentang nama, kegunaan, tempat, dan kandungan dari suatu teks, mengidentifikasi setiap kata dalam teks atau file, automasi terhadap autocorrect dalam pengetikan, pelabelan urutan kata statis untuk mendeteksi batas penggunaan fitur. Jadi manfaat-manfaat di sini tuh sebenarnya kita pasti udah pernah coba ya, pernah pakai pastinya. Untuk yang mencari informasi tentang nama kegunaan itu sebenarnya kita biasanya pakai di contohnya sih seperti di Google gitu ya. Biasanya kan ada rekomendasi untuk nama atau kegunaan atau teman-teman yang lagi nyari sesuatu pasti biasanya ada rekomendasi gitu kan. Nah, ini tuh memakai name entity recognition terus untuk mengidentifikasi dan otomasi terhadap autocorrect saat teman-teman dalam mengetik pasti juga terkadang ada autocorrect yang tiba-tiba benerin gitu kan. Nah, itu juga pakai ini name entity recognition. Terus untuk pelabelan urutan kata statis untuk mendeteksi batas penggunaan fitur itu juga menggunakan seperti contohnya tuh kayak huruf kapital pada nama atau pada nama negara. Nah, itu kan ada kayak batas penggunaan fiturnya ya untuk fitur kapitalnya. Jadi ya bisa dibilang itu menggunakan name entity recognition ini. Oke, lanjut yang kedua yaitu word sense disambiguation. Di sini pengertiannya yaitu kemampuan mengidentifikasi arti kata-kata dalam kalimat tertentu. Hubungan di antara kata-kata yang sering digunakan dan kata-kata yang tidak terlalu sering digunakan. Kata-kata yang sering digunakan memiliki beberapa sense daripada kata-kata yang jarang digunakan. Oke, jadi maksudnya di sini tuh sense itu apa sih? Jadi sense itu kayak misalnya ada suatu pola. Pola misalnya teman-teman pakai kata aku sedang makan di restoran gitu. Pasti ada sense yang seperti makan di restoran. Nah, itu kan pasti kayak apa ya, kayak ada sense-nya gitu yang polanya gitu yang biasanya juga orang-orang lain gunakan. Jadi di sini word sense itu bisa tahu gitu loh. Kalau misalnya ini tuh benar atau ambigu. Jadi gitu. Jadi dilihat dari pola-pola yang sering digunakan oleh setiap pengguna-penggunanya seperti itu. Terus untuk analisis semantiknya yaitu model pada preference semantik di mana pembatasan seleksional dan semantik leksikal berbasis bingkai yang digunakan untuk menemukan arti kata yang ambigu.
Terus yang kedua, sebuah fenomena kecenderungan sebuah kata berkolokasi dengan kata yang lain dalam frekuensi yang tinggi dan umumnya terjadi dengan set leksikal yang bermuatan positif dan atau negatif. Oke, jadi ya dengan gimana sih caranya analisis semantik ini tahu? Ya dengan cara kita harus mencari terlebih dahulu kan fakta-fakta atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat itu tuh ambigu atau tidak. Pasti kelihatan kan kalau misalnya kata-kata itu bisa ambigu atau tidak pasti kelihatan dari uh, setiap kalimat-kalimat yang user buat. Pasti kayak tahu kan, oh ini ambigu, oh ini enggak. Jadi di sini tuh kita bisa tahu dengan cara analisis semantik itu. Jadi kita bisa memilih untuk setiap katanya dan kita bisa tahu bahwa itu ambigu atau tidak, seperti itu. Selanjutnya untuk tugasnya words and disambiguation ini ada 3, yaitu penginderaan kata adalah kelas-kelasnya. Konteksnya memberikan bukti. Setiap kemunculan kata ditugaskan ke satu atau lebih kelas yang mungkin berdasarkan bukti. Nah, jadi di sini tuh secara umum dibagi berdasarkan kelas-kelasnya dan juga harus bisa memberikan bukti yang jelas. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa itu ambigu, ya apa dong kayak fakta yang jelas, bukti yang jelas yang bisa buat itu menjadi tidak ambigu seperti itu. Lanjut untuk kegunaannya ada banyak ya, ada 7, ada machine translation, semantic mapping, semantic annotation, ontology learning, information retrieval, information extraction, sama speech recognition. Lanjut yang ketiga yaitu natural language generation. Ya, pengertian dari natural language generation ini adalah proses menghasilkan frasa dan kalimat yang bermakna dalam bentuk bahasa alami. Pada intinya, ia secara otomatis menghasilkan narasi yang menggambar, meringkas, atau menjelaskan input data terstruktur layaknya manusia dengan kecepatan ribuan halaman per detik. Oke, lanjut. Jadi, awalnya sistem NLG ini mempunyai template untuk menghasilkan teks. Berdasarkan beberapa data atau query, sistem NLG akan mengisi kekosongan. Namun seiring waktu, sistem generasi ini telah berevolusi dan memiliki 4 penerapan, yaitu Hidden Markov Chain, Recurrent Neural Network, Transformer, dan satu lagi itu long short term connection. Seperti itu. Jadi di natural language generation ini semua sebenarnya berbasiskan teks ya. Jadi nggak apa ya. Jadi harus ada teks yang bisa untuk dimengerti melalui bahasa natural language generation ini. Jadi ketika kita tahu ada 4 penerapannya, kita bisa langsung lihat saja penerapannya, yaitu ada Markov Chain. Markov Chain itu adalah salah satu algoritma pertama yang digunakan untuk generasi bahasa. Model ini tuh memprediksi kata berikutnya dalam kalimat dengan menggunakan kata saat ini dan mempertimbangkan hubungan antara setiap kata unik untuk menghitung probabilitas kata berikutnya. Oke, jadi ini tuh seperti autocorrect di keyboard ya, teman-teman pasti ada kan biasanya kayak teman-teman ketik sesuatu terus ada rekomendasi. Nah, itu tuh menggunakan Markov Chain ini. Jadi teman-teman bisa tahu nih apa yang mau kata yang teman-teman mau pakai. Jadi bisa kita pakai dan kita bisa memilih untuk memakai ini atau tidak. Nah, itu namanya Markov Chain. Lanjut, yang kedua yaitu Recurrent Neural Network. Neural Network ini adalah model yang mencoba untuk meniru dan mempelajari cara kerja otak manusia.
Dalam RNN, setiap item dari suatu sequence akan melewati jaringan feed-forward yang menggunakan output dari model sebagai input ke item berikutnya dalam sequence, memungkinkan informasi pada langkah sebelumnya untuk disimpan. Dalam setiap iterasi, model menyimpan kata-kata sebelumnya yang ditemui dalam memorinya dan menghitung probabilitas kata berikutnya. Oke, jadi di sini tuh sebenarnya model ini tuh untuk cara menirunya tuh dengan cara mempelajari setiap item-item atau pola-pola dan yang secara berulang-ulang. Jadi si item ini akan disimpan secara terus-menerus. Pada akhirnya neural network ini tahu kira-kira apa sih yang dibutuhin, apa sih yang sedang ingin dikerjakan, seperti itu. Jadi dia tuh mempelajari secara terus-menerus, termasuk ke dalam machine learning juga sih. Jadi mesin ini bisa tahu kira-kira apa yang dibutuhin, sama seperti kerja otak kita juga lah. Kita juga biasanya kan seperti belajar, kita kan harus mengulang secara terus-menerus kan. Nah, sama lah seperti neural network ini. Lanjut, ya yang ketiga itu ada long short term memory. Sebenarnya ini tuh juga menjadi bagian yang RNN tadi yang sebelumnya ya. Tapi bedanya itu ini bisa lebih long short term memory, bisa transfer data walaupun jaraknya mungkin jauh atau waktunya kapanpun itu pasti bisa. Jadi bedanya ya kalau yang sebelumnya itu RNN itu cuma bisa di satu tempat, kalau ini tuh bisa di banyak tempat seperti itu. Nah, di sini juga model LSTM ini ada 4 bagian, yaitu unit, input gate, output gate, dan forgot gate. Jadi ini memungkinkan untuk RNN untuk mengingat atau melupakan kata-kata pada interval waktu manapun dengan menyesuaikan aliran informasi dari unit. Nah, jadi itu ini bisa diatur begitu loh. Apanya item atau bagian-bagian yang disimpan. Jadi kita juga nggak akan bingung ketika kita mau menghapuskan memori tersebut, kita juga bisa. Ketika kita mau menyimpan memori tersebut, kita juga bisa. Jadi ya ini sangat berguna juga sih bagi kita untuk bisa menyimpan itu dalam kurun waktu yang lama dan dimanapun itu kita pasti bisa. Oke, lanjut. Yang keempat dan yang terakhir yaitu transformer. Transformer merupakan model-model berdasarkan encoder-decoder yang terdiri dari tumpukan encoder untuk memproses input dengan panjang berapapun dan tumpukan decoder untuk mengoutput kalimat yang dihasilkan. Berbeda dengan LSTM, transformer hanya melakukan sejumlah kecil step yang konstan sambil menerapkan mekanisme self-attention yang secara langsung menstimulasikan hubungan antara semua kata dalam sebuah kalimat. Oke, jadi ini tuh dia tuh bisa mengubah secara otomatis ya dari satu item ke item yang lain. Nah, ini tuh biasanya ada di Google Translate ya kalau teman-teman pernah coba. Jadi Google Translate tuh dia ada bahasa Indonesia. Ketika kita ketik bahasa Indonesia, maka ketika kita mau translate ke bahasa Inggris, dia tuh otomatis akan ke-translate ke bahasa Inggris. Ya kan, benar seperti itu. Jadi itu menggunakan metode ini, yaitu metode transformer. Jadi dia akan men-encode dulu si translate itu atau bahasa Indonesia itu dan di-decode ke bahasa Inggris. Jadi itu tuh merubah satu item menjadi item yang baru itu secara otomatis seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga presentasi NLP ini bisa berguna bagi kita semua, bagi teman-teman, dan bagi ibu dosen saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya undur diri. Terima kasih.